Saya Asni Wahyu Lestari, guru biologi di SMA Negeri 16 Semarang. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Baik. Kalau masih semangat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Yang Anda silakan memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Asni mau absen dulu. Ada yang nggak berangkat? Sudah semua ya. Jadi yang nggak berangkat Ahmad Deyan, Andika Danang, Bagas, Ibnu, sama Luni. Di sini adakah yang punya kakak? Angkat tangan. Yang punya adik? Oke, jadi rata-rata kalian punya kakak, punya adik, punya saudara ya. Pernah merasa nggak? Kok aku beda ya sama kakak? Atau jangan-jangan kalian mirip sekali dengan kakak? Nggak mirip ya? Padahal kalian itu dari orang tua yang sama. Kakak dan adik itu dari orang tua yang sama kan? Ya. Tapi kalian melihat adanya perbedaan sama kakak sama diri kalian. Itu kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab siapa? Kenapa? Kakak, misalnya kakaknya itu lebih banyak gen dari ibunya, kalau yang adiknya lebih banyak gen dari bapaknya. Ayo kita lihat apakah benar jawabannya karena gen. Nah, kenapa kok bisa berbeda dengan kakaknya? Karena adanya perbedaan. Meskipun dari orang tua yang sama, perbedaannya di mana? Di gennya. Jadi variasi gennya itu berbeda, makanya akan menimbulkan perbedaan. Nah, perbedaan inilah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, hari ini kita akan mempelajari tingkatan keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu menganalisis tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3 macamnya. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dan tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kita masuk ke tahap pertama, yaitu orientasi masalah. Silahkan teman-teman semua buka HP-nya. Kemarin kan Bu Asih sudah mengirimkan yang namanya LKPD. Silahkan dibuka LKPD-nya. HP-nya boleh dibuka. Jadi yang kelompok 1 dan 2 mengamati varietas mangga melalui gambar. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 akan mengamati keluarga kacang-kacangan. Sudah pada bawa kacang-kacangan? Kemudian kelompok 5 dan 6 akan mengamati ekosistem sawah dan sungai melalui video. Silakan kalian berkelompok dulu. Silakan buat minimal 3 pertanyaan berdasarkan pengamatan tadi. Jadi pertanyaan yang ingin kamu ketahui terkait keanekaragaman hayati tingkat gen, contohnya yang di mangga itu apa aja, dibuat pertanyaan. Kemudian begitu juga yang kacang, begitu juga yang ekosistem. Silahkan ditulis dulu di LKPD-nya 3 pertanyaan. Jadi LKPD-nya tadi dibuka, di bagian kedua ditulis dulu pertanyaan. Kalau sudah buat pertanyaan, sekarang masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu penyelidikan. Silahkan dari pertanyaan yang kalian buat dicari jawabannya. Bagi kalian yang suka melihat gambar, silakan boleh buka handphone-nya, boleh buka modul, boleh juga modul
itu kan ada dua, yang oranye sama yang ungu. Kemudian kalau yang suka video, silakan bisa nonton video. Kalau yang suka bergerak, Bu Asni menyiapkan permainan dulu. Untuk pertemuan sebelumnya kita ngapain aja ya? Masih ingat nggak? Ya, terus ada lagi? LKPD ya. Jadi minggu pertemuan sebelumnya itu kita sudah melakukan pengamatan. Kalau yang dapat keanekaragaman tingkat jenis dapat kacang-kacangan, kalau yang tingkat gen dapat mangga, yang keanekaragaman ekosistem dapat sungai sama sawah. Nah, LKPD-nya sudah diisi semua? Sudah dikirim lagi ya. Nah, hari ini kita akan membuat hasil karyanya. Jadi yang kemarin kalian sudah diisi di LKPD-nya, dituliskan di kertas manila. Ada yang sudah buat? Belum. Nah, hari ini kita akan membuat itu. Jadi nanti waktunya 25 menit buat membuat ini. Kalau sudah selesai baru kalian akan presentasi ya. Baru nanti kita akan saling cross check, saling diskusi apa yang kalian kerjakan sudah benar atau belum gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kalian berkelompok? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing seperti kemarin ya. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Silahkan berkelompok. Pasti kasih waktu 5 menit lagi buat diselesaikan. Kalau udah selesai nanti gantian tiap kelompok presentasi gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil pengamatan kami tentang jenis kacang-kacangan. Perkenalkan, nama saya Aziz Fajr Rahmi, nomor absen 6. Saya pendiagraman absen 16. Saya pendiagraman absen 32. Saya Agil absen 4. Saya Raya absen 26. Kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai jenis kacang-kacangan. Yang pertama yaitu kacang panjang, kacang tanah, dan kacang hijau. Kami di sini punya ada pertanyaan. Yang pertama, adakah keanekaragaman sifat pada biji-biji kacang tersebut? Jawabannya ada, yaitu yang pertama pada biji kacang hijau memiliki sifat yang keras. Yang kedua, pada biji kacang tanah memiliki sifat yang lumayan keras. Yang ketiga, pada biji kacang panjang memiliki sifat yang lemah. Pertanyaan yang kedua, apakah dia menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada beberapa biji kacang tersebut? Hasilnya yaitu karena adanya perbedaan sifat dan penampilan antar jenis kacang yang berbeda spesies dalam satu familia atau keluarga. Pertanyaan yang ketiga, mengapa keanekaragaman mempunyai tingkat jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman yang padan? Yaitu karena adanya perbedaan jenis pada spesies yang cukup banyak dan setiap mencolok sehingga akan dibedakan. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami yaitu dari kegiatan pengamatan yang dilakukan kemarin pada jenis kacang-kacangan dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis kacang-kacangan yang berbeda. Jenis kacang-kacangnya yaitu kacang panjang, kacang tanah, dan kacang hijau. Ketiga jenis biji kacang tersebut yang bertanya Yang dapat kacang siapa? Ayo bertanya ya. faktor yang menyebabkan keanekaragaman jenis. Bisa dari faktor luar, terus dari sisi anatominya, dan itu bisa dikelompokkan jadi satu karena masih dalam satu variasi, satu famili atau satu keluarga. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, teman-teman semua, jadi kita telah melakukan pengamatan. Ada yang mengamati mangga, ada yang mengamati kacang-kacangan, kemudian ada yang mengamati ekosistem sungai dan
ekosistem sawah. Nah, itu semua adalah tentang keanekaragaman hayati. Jadi untuk tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Ada apa aja? Keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan nah, kalau yang contoh tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen itu yang apa? Yang kalian amati? Yang mangga. Teman kalian mengamati apa? Mangga apel dan mangga madu. Kemudian yang tingkat keanekaragaman hayati yang jenis itu apa contohnya? Kacang-kacangan. Yang diamati apa aja? Kacang panjang, kacang tanah, dan kacang hijau. Kemudian yang ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Nah, Bu Asni akan jelaskan ini dulu. Jadi tadi yang kalian presentasikan itu hampir semuanya itu benar ya. Jadi konsep yang kalian ada pertanyaan kemudian jawaban itu benar. Nah, ini Bu Asni hanya penguatan aja. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Jadi yang menimbulkan adanya keanekaragaman hayati tingkat gen itu adanya variasi gen dalam satu spesies. Contohnya yang kemarin kayak ada kakak sama adik itu dari orang tua yang sama tapi memiliki perbedaan gitu ya. Itu tandanya ada variasi gen. Contoh lainnya. Nah, contohnya ada pisang. Itu pisang apa? Yang ini ada yang tahu pisang apa? Pisang Ambon. Ini pisang susu. Yang sana pisang tepok. Nah, ini contoh dari adanya variasi dalam gen. Jadi sama-sama pisang Musacea, Musa sp, tapi ada variasi gennya. Ini sama-sama pisang kan. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis itu merupakan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau dalam famili yang sama. Contohnya tadi adalah famili kacang-kacangan. Ada contoh lain nggak yang kalian ketahui? Famili apa ya? Ada yang tahu? Hah? Harimau, terus singa, terus kita ya gitu ya. Berarti itu kalian sudah paham. Nah, ini contohnya. Nah, ada kucing, jaguar, sama harimau. Ini masih dalam satu keluarga, tapi ada variasinya. Ini masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oke. Yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu merupakan keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik atau interaksi, baik antar makhluk hidup maupun lingkungannya. Jadi, kenapa kok masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Karena adanya variasi dalam satu biosfer atau daratan maupun lautan. Variasinya bisa dalam bentuk habitat, komunitas, maupun komponen biotiknya. Nah, dari komponen itu kan adanya interaksi. Nah, interaksi inilah yang membentuk suatu ekosistem. Contohnya apa tadi? Ekosistem sawah dan sungai. Nah, ini ada contoh lagi. Ada ekosistem hutan dan padang rumput. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Asni akan melakukan post test. Jadi silakan HP-nya dikeluarkan. Bu Asni akan kirimkan link untuk kalian post test. Nah, sebelum Bu Asni tutup, Bu Asni ingin salah satu menyimpulkan. Tadi tuh kita belajar apa aja sih? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan Pak Ida. Jadi hari ini kita belajar mulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Terus contohnya itu yang tadi apa, mangga apel sama mangga madu. Terus yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis mulai dari kacang hijau, kacang panjang, sama kacang tanah. Terus dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, dari ekosistem sungai sama ekosistem sawah. Ya, benar sekali. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia, keanekaragaman hayati di Indonesia. Silahkan teman-teman di rumah boleh dipelajari dulu keanekaragaman hayati di Indonesia itu apa aja, bagaimana gitu, bisa belajar dulu di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Bu Asni cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Oh ya, satu lagi.
Di LKPD ada kolom refleksi. Kalau yang kemarin belum mengerjakan kolom refleksi, silakan diisi. Refleksi itu pertanyaannya mengenai apa yang seru di pembelajaran kali ini. Jadi kalian tuliskan di kolom refleksi itu ya. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Asti cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.